Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri Maulida dari kelas 10G. Sejarah panjang lahirnya Pancasila. Akar nilai-nilai Pancasila. Sebelum kata Pancasila resmi diperkenalkan, nilai-nilainya sudah hidup lama dalam masyarakat Nusantara. Masyarakat Indonesia sejak dulu sudah memegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, nilai kemanusiaan, persatuan suku bangsa, gotong royong, dan musyawarah. Contohnya, di desa-desa orang sudah terbiasa musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan ketika para tokoh bangsa merumuskan dasar negara Indonesia. Awal perumusan dasar negara. Tahun 1945, Jepang yang menduduki Indonesia mulai terdesak oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati rakyat, Jepang membuat badan khusus bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia, jumlahnya 62 orang. Badan ini bertugas menyelidiki, meneliti, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama inilah muncul gagasan besar tentang dasar negara. 3 tokoh utama yang mengusulkan adalah, yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya bahasa persatuan dan semangat kebangsaan. Yang kedua ada Supomo. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang tidak memisahkan kepentingan individu, golongan, atau kelompok, melainkan menyatukan dalam semangat persatuan. Isinya dari Supomo ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada Soekarno. Inilah pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 dasar yang beliau usulkan adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno bahkan mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan kalau diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Pidato 1 Juni kemudian dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Pada 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan sebuah naskah kompromi yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini diterima oleh sebagai jalan tengah antara golongan nasionalis dan golongan Islam, proklamasi dan sidang PPKI. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang itu, diputuskan 3 hal penting. Yang pertama ada mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang kedua ada memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga ada mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan pada sila pertama. Sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku. Rumusan final Pancasila. 18 Agustus 1945. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jiwa dan pandangan hidup bangsa. Sejak saat itu, Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan sumber hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan, menjaga persatuan bangsa meskipun berbeda suku, budaya, dan bahasa, berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.